kegiatan kita. Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Tiga orang. Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita selanjutnya, Ibu lihat muka kalian agak tegang-tegang semua. Kebaiknya kita melakukan ice breaking dulu nih. Ibu ada ice breaking. Apakah kalian siap? Siap. Oke, catat dulu ya. Sabar ya. Ya. Boleh kita mulai? Boleh. Oke. Silakan. Oke, anak-anak semuanya, tadi kan kita sudah ice breaking nih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang pemahaman diri. Pemahaman diri. Ada yang sudah tahu apa itu pemahaman diri? Belum. Oke, di sini Ibu lanjutkan ya. Ibu akan menjelaskan apa itu pemahaman diri. Yang pertama itu ada pengertian pemahaman diri. Pemahaman diri itu adalah proses mengenali diri sendiri secara mendalam, termasuk kelebihan, kekurangan, perasaan, pikiran, dan bagaimana perilaku kita memengaruhi orang lain. Jadi pemahaman diri ini untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan, kekurangan, ataupun perasaan yang kita rasakan pada saat ini.
Selanjutnya itu ada tujuan pemahaman diri. Tujuan mengenali diri ini, tujuan mengenali diri sendiri ini adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan, meningkatkan rasa percaya diri, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menentukan arah hidup yang lebih baik dan juga bermakna. Dengan begitu, seseorang bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan, mengembangkan potensi diri, dan juga untuk menjalani hidupnya yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada manfaat pemahaman diri. Di sini manfaat pemahaman diri itu untuk meningkatkan kesadaran diri, mengelola emosi yang lebih baik lagi, mengambil keputusan yang lebih tepat, serta juga mengembangkan potensi dan mencapai tujuan hidup dengan memahami diri kita sendiri. Seseorang itu juga dapat mengenali kelebihan atau kelemahannya, menerima diri sendiri, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemahaman diri. Yang pertama itu percaya diri. Percaya diri itu kita yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa, dan kita itu jangan minder sama orang lain. Yang kedua itu ada berpikir positif. Berpikir positif ini berarti kita melihat segala hal dari sisi baiknya, dan kita itu jangan mudah menyerah saat menghadapi masalah. Yang ketiga itu ada memiliki kebiasaan yang efektif. Maksud memiliki kebiasaan yang efektif itu kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dan teratur agar waktu kita dan tenaga kita jangan terbuang percuma-cuma gitu. Selanjutnya itu ada pentingnya pemahaman diri. Mengenal diri sendiri itu sangat penting untuk menetapi tujuan hidup, karena kita itu dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan yang kita butuhkan dan nilai-nilai pribadi yang memungkinkan mengambil keputusan yang lebih baik lagi dan mengembangkan diri kita. Hal ini itu juga dapat membantu mengelola emosi, menghadapi stres, meningkatkan hubungan sosial, dan juga merancang masa depan yang lebih baik lagi. Oke semuanya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi sekarang Ibu mau memberikan lembar LKPD. Jadi kalian semuanya membuat kelompok, tapi berbaris saja ya. Oke, Ibu beri waktu berapa ya? 5 menit dulu. 5? Iya. Boleh?
2 menit. Ya, presentasikan. Perwakilan satu kelompok satu. Sudah? Nomor 1 sudah? Oke, kita semuanya sudah? Sudah, Ibu. Oke, kelompok mana dulu nih yang mau maju? Kami. Ada kelompok satu dulu. Oh, ya. Baru kelompok sudah. Oke. Bagaimana perasaan Dina terhadap dirinya sendiri? Jadi perasaan Dina yang merasa kecewa, murung, dan juga merasa gagal dan juga rendah diri karena nilainya tadi menurun. Dan yang ketiga, menurut kelompokmu, mengapa Dina bersikap perfeksionis dan takut gagal? Yaitu jawabannya karena Dina sudah belajar keras dan menurut Dina itu hasil yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan usahanya tadi. Dan yang keempat, sebagai teman, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu Lina memahami dan menerima dirinya? Jawabannya yaitu dengan cara mencoba menyenangkan dan juga memberikan masukan yang positif kepada Lina. Jadi Lina dapat lebih memahami dirinya dan juga menerima dirinya sendiri. Kelima, setelah melakukan kegiatan ini, apa pelajaran yang kamu dapatkan tentang pemahaman diri dan penerimaan diri? Hasil diskusi kami. Jadi di sini kami jadi mengetahui tentang kelebihan kekurangan yang ada pada diri kami, dan juga kami itu bisa dapat menerima diri kami sendiri baik kelebihan ataupun kekurangan yang kami miliki. Oke, tepuk tangan semua. Tiga. Ya. Baik, di sini saya Rizky Antara, perwakilan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Ya, dibaca nggak usah ngasih jawaban ya. Oke, berarti yang pertama, apa masalah utama yang dialami oleh Lina dalam kasus tersebut? Masalah utama yang dialami Lina yaitu Lina terlalu perfeksionis dan takut gagal, sehingga Lina itu terlalu memikirkan dampak buruk terlebih dahulu daripada dampak positif yang akan ia jalani. Yang kedua, bagaimana perasaan Lina terhadap dirinya sendiri? Lina itu kecewa karena merasa gagal dan rendah diri.
ketiga, menurutmu kelompokmu mengapa Rina bersikap perfeksionis dan takut gagal? Karena Rina memikirkan dampak buruk terlebih dahulu. Yang keempat, sebagai teman, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu Rina memahami dan menerima dirinya? Yaitu dengan menyadarkan Rina bahwa setiap orang itu punya potensi masing-masing, dan buat Rina itu lebih memahami dirinya sehingga ia bisa menerima dirinya apapun kekurangan dan kelebihannya. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan ini, apa pelajaran yang kamu dapatkan tentang pemahaman diri dan penerimaan diri? Yaitu semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan potensi yang ia miliki. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 adalah kalau didengarin ya teman-teman. Jadi di sini saya Desmita Galuardani, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, apa masalah utama yang dialami oleh Rina dalam kasus tersebut? Menurut saya, masalah utamanya yaitu nilai Rina yang turun, terus Rina yang terlalu perfeksionis, dan itu membuat dia selalu menolak tugas kelompok karena takut hasil yang dia inginkan itu tidak sesuai. Yang kedua, bagaimana perasaan Rina terhadap dirinya sendiri. Jadi di sini Rina merasa gagal dan rendah diri pada dirinya. Kemudian, menurut kelompokmu, mengapa Rina bersikap perfeksionis dan takut gagal? Menurut kami karena Rina sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan. Keempat, bagaimana sebagai teman, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu Rina memahami dan menerima dirinya? Dengan menurut kami, hal yang akan kami lakukan yaitu dengan menerangkan kepada Rina dan memberikan motivasi bahwa semua yang dilakukan itu tidak harus sempurna. Dan yang kelima, setelah melakukan kegiatan ini, apa pelajaran yang kamu dapat tentang pemahaman diri dan penerimaan diri? Pelajaran yang kami dapatkan yaitu kita harus menyesuaikan diri, bahwasanya semua yang kita lakukan itu tidak harus sesuai dengan harapan, tapi kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Oke, kita masuk. Oke, tadi kan Ibu sudah memberikan tugas kelompok nih. Nah, jadi sekarang Ibu mau ngasih untuk tugas individu kalian masing-masing. Kasih waktu 3 menit ya, cukup kan? Cukup ya Bu.
Selanjutnya Ibu akan membagi lembar evaluasi. Baik Bu, Bu masih ada teman saya Oh belum ya sampai ya? tapi nggak apa-apa. Ya udah nanti. Barang. Kasih Bu. Ini direkam Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sudah. Bu, ini tak usah dikasih nama Bu. Dikasih. Di mana? Iya. Oh, oke. Waktunya 1 menit. Ya, Bu. Bu, intinya ini yang paling besar tuh nomor 4 ya Bu? Atau gimana Bu? Iya, bacaannya Iya. Kenapa Bu? Iya, sangat baik. Sudah Bu? Mulai. Boleh ditutup. Sama-sama. Oh, aku lagi panas. Dan itu Masih isi Bu. Bentar Bu. Bu, yang tugas tadi itu Bu. ya yang nomor tadi. Kasih Bu. Bu, tolong kamu taruh di Bu. Jadi kan tadi kan kita sudah mengerjakan lembar KPD, Ibu sudah menjelaskan. Jadi Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita yang sudah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya itu pemahaman diri itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami potensi, kelebihan dan kekurangan, minat, nilai serta tujuan hidupnya. Melalui pemahaman diri yang baik, individu dapat menentukan arah hidupnya dan membuat keputusan yang tepat dan juga mengembangkan hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Oke, sekian dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita bertemu dengan hari yang sama, jam yang sama, dan tempat yang sama. Oke, tadi kan kita memulainya dengan berdoa. Jadi kita menutupnya dengan berdoa juga. Boleh ketua kelas memimpin doanya? Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan pelayanan kita, lebih baiknya kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ini selesai. Oke, baik. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.